Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifahalukum jami'an, bagaimana keadaan teman-teman sekalian? Mudah-mudahan kabarnya baik. Baik, pada kesempatan kali ini saya beserta teman-teman dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai al-iqtiron bil fa'i. Baik, kita jelaskan apa itu al-iqtiron bil fa'. Al-iqtiron bil fa', al-iqtiranu bil pa, bersanding atau berdampingan bil pa'i dengan pa. Nah, siapa di sini yang bersanding atau apa yang bersanding di sini dengan pa? Itu ya, nanti dijelaskan di bawah. Al-alifu bagian yang pertama, bagian yang A. Al-qaidatu qaidah, ketentuan. Itu ya. Iqtiron bil pa, iqtiron bil pa, bersanding dengan pa dalam hal ini iqtiron jawabus syarti. Jadi bersandingnya jawab syarat bil pa'i dengan pa. No. Jadi jelas ya, yang tadi kan masih jadi tanda tanya buat kita. Iqtiron bil pa ini iqtironnya siapa, iqtironnya apa gitu. Bersandingnya siapa, bersandingnya dengan apa gitu ya, bil pa'i dengan pa. Itu. Jadi jawabannya adalah iqtiron jawabus syarti. Tegasnya iqtiron jawab syarat bil pa'i dengan pa. Gitu. Al aslu pada asalnya ayakuna ada. Jawab syarti jawab syarat. Ghairu muqtaronin bil pa'i. Jadi ada pada dasarnya, pada asalnya ada jawab syarat itu yang tidak iqtiron, tidak berdampingan bil pa'i dengan pa. Gitu. Pada asalnya jawab syarat itu tidak berdampingan dengan pa. Contoh seperti lapad manjada wajada. Manjada barang siapa yang bersungguh-sungguh, wajada maka ia akan berhasil. Tuh, itu dalam maknanya itu ada kata maka. Padahal sebetulnya tidak ada pa. Pa itu kan artinya maka. Tapi di sini tidak ada pa, tapi diartikan semakna dengan pa yang artinya maka. Itu boleh saja. Dan memang pada dasarnya seperti itu. Gitu ya. Atau man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyron. Tuh yang menjadi jawab syaratnya itu tidak ada atau tidak memakai atau tidak bersanding dengan pa, tapi diartikan semakna dengan pa, yaitu maka. Gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini ada pengecualian, illa annahu, kecuali sesungguhnya ya dalam hal ini jawab syarat ya wa yajibu iqtiron jawab syarat bil pa'i dengan pa. Jadi wajib berdampingan jawab syarat itu dengan pa. Ya, wajib. Nah, sawaun akanat adawati minal adawatil jazimah. Sama saja apakah jawab syarat ini ya dari adat jazimah, dari alat yang jazm. Gitu. Apa saja alat yang jazm itu? Nah, seperti yang kemarin kita sudah dijelaskan dalam jazmu fi'lul mudhari, jazmnya fi'lul mudhari. Nah, apa saja itu? Seperti amilul jazmi, awamil ajazmi yang ada 18 itu ya. Fa jawazimu samaniyata asaro wahya lam walama wa alam wa alama wa lamul amri wa du'ai wa la finnahi wa du'ai wa in wa ma wa man wa mahma wa izma wa ayun wa mata wa aina wa haitsuma wa kaifama wa idzan fi syi'ri khasatan dan lain sebagainya. Nah, itu ya yang kemarin sudah dijelaskan dalam jazmu fi'lul mudhari dan sebagainya gitu. Nah, jadi masih berhubungan dalam hal ini. Nah, au adawati ghairu jazimah, atau adat-adat atau alat-alat yang ghair jazimah, yang tidak menjazmkan. Nah, apa saja itu?
laula, lauma, atau ama atau lain sebagainya. Itu masih banyak ya. Tapi kan kita sudah kemarin mempelajarinya dalam jazmu fi'lul mudhari'. Nah, sebetulnya isim fi'il syarat ini termasuk kepada hukum fi'il. Lam di sini termasuk kepada hukum fi'il, lam jazimah di sini ya. Jazimah, adawatu jazimah ini termasuk kepada nantinya masuknya kepada hukum fi'il, yakni fi'il mudhari'. Kenapa lam atau yang bermakna melarang ini masuknya kepada fi'il? Ya sudah jelas logika kita bahwasannya kalau melarang itu kan kepada suatu perbuatan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Tidak mungkin kita melarang kepada suatu perbuatan yang telah dilakukan, atau kita melarang kepada isim ya, isim kata benda. Bisa gitu kalau misalnya melarang misalnya jangan meja, tidak meja, itu ya, akan meja, kan tidak mungkin gitu ya. Jangan kursi, sedang kursi, akan kursi, kan tidak mungkin. Itu makanya ini masuknya kepada fi'il gitu ya. Dalam melarang ini masuknya kepada fi'il. Melarang ataupun memerintah itu masuknya kepada fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari'. Gitu. Yang perlu Anda ketahui juga bahwasanya hukum daripada syarat ini, isim fi'il syarat gitu ya, fi'il syarat di sini kalau dalam bahasa Indonesia itu termasuk kepada hukum klausalitas, sama dengan hukum klausalitas. Apa itu hukum klausalitas? Hukum klausalitas itu adalah hukum yang ada sebab dan akibat. Contoh seperti tadi lapad manjadda wajadda itu termasuk kepada hukum klausalitas. Nah, manjadda barang siapa jadda yang bersungguh-sungguh, wajadda maka ia akan berhasil. Ini termasuk kepada hukum klausalitas. Di sini kan ada sebab. Nah, sebabnya itu apa? Kesungguhan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Nah, maka ia akan berhasil di sini merupakan akibat daripada sebab kesungguhan. Akibatnya itu adalah keberhasilan. Ini termasuk kepada hukum, sekali lagi ini termasuk dalam bahasa Indonesia termasuk kepada hukum hukum klausalitas, hukum yang ada sebab dan akibat. Begitu. Nah, tadi kan sawaun akan, kembali lagi kepada materi ini, sawaun akan adawatu syarti min adawatil jazimah au ghair jazimah gitu ya. Sama saja apakah itu adat syaratnya dari adat syarat jazimah atau adat syarat ghair jazimah gitu ya. Fil mawadi' yang taliyah, di dalam tempat-tempat berikut. Nah, jadi tadi wajib ya iqtiron jawab syarti bil pa'i. Wajib bersandingnya jawab syarat bil pa'i dengan pa. Ya, fi mawadi'il taliyati, di dalam tempat-tempat berikut. Apa saja? Nah, yang pertama itu ayyakuna jawabu jumlatan wa jumlatan ismiyatan. Jadi ada yang pertama wajib jawab syarat itu jumlatan jumlatan ismiyatan dalam bentuk jumlah ismiyah. Dalam bentuk jumlah ismiyah. Jadi yang pertama itu ada jawab syarat itu dalam bentuk jumlah ismiyah, maka wajib iqtiran jawab syarti bil pa'i, wajib bersandingnya dengan pa. Contoh seperti manjadda fannajahu halifuhu. Manjadda barang siapa yang bersungguh-sungguh, fannajahu maka keberhasilan ya, kesuksesan, halifuhu merupakan sekutunya. Nah, ini termasuk kepada jawab syarat yang bersanding dengan pa yang bentuknya jumlah ismiyah. Ini kan ada pa-nya, fannajah. Nah, ini perlu kita dibuletin atau digaris bawahi, fannajah. Gitu. Atau qauluhu ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 17 gitu ya. Dikatakan wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa iyam saska, dan jika mendatangkan
kepadamu bi khairin suatu kebaikan, fahuwa ala kulli syai'in qadir, maka maha kuasa Allah, maha berkehendak Allah dalam segala sesuatu, gitu ya. Ini termasuk juga kepada jumlah jawab syarat yang bersanding dengan pak dalam bentuk jumlah ismiyah. Ini ada kata fahuwa, huwanya itu kan isim domir itu termasuk isim ya. Jadi ini termasuk kepada iktiron jawab syarat bil pa'i, bersandingnya jawab syarat dengan pa dalam bentuk jumlah ismiyah, gitu ya. Atau yang kedua, lanjut kepada yang kedua, ayakuna fi'lan jamidan, ada fi'il jamid itu dalam bentuk ada jawab syarat itu yang wajib iktiron dengan pa ya, yang wajib bersanding dengan pa itu dalam bentuk fi'il jamid. Apa itu fi'il jamid? Seperti yang kemarin sudah dijelaskan dalam mata kuliah ilmu sorof, bahwasanya fi'il jamid itu huwallazi yazamu suratan wahidatan ya, suratul madi atau suratul amri, itu ya. Baik itu bentuknya fi'il madi ataupun fi'il amr. Jadi fi'il jamid itu adalah allazi yazamu suratan wahidatan. Atau dalam hal ini fi'il la yatasarrif. Jadi fi'il yang tidak ditasrif, tidak bisa ditasrif, gitu ya. Yang dimaksud dengan tasrif itu sendiri kan menurut bahasa at-taghyiru itu artinya berubah. Sedangkan kalau kita pikirkan baik-baik, sesuatu yang berubah itu pasti berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Tapi dalam hal ini hanya suratan wahidatan, bentuk yang satu, tidak ada bentuk yang lainnya, gitu ya. Nah, mislu seperti laisa ya, laisa itu kan termasuk kepada huruf termasuk kepada kana wa akhwatuha, gitu ya, hukuman kana wa akhwatuha. Atau asa yang termasuk af'alur roja, atau wa ni'ma dan wa bi'sa yang termasuk kepada madah wal lazam ya, wal ladam, itu wal lazam, itu ya. Nanti bisa teman-teman cek kembali di dalam buku sorof ini, karena kan masih berdampingan atau masih berhubungan antara ilmu sorof dengan ilmu nahwu, gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek kembali ya, mungkin kalau ada yang salah dari saya mungkin ya. Nah, contohnya seperti apa? Mislu man afsya sarro falaisa bi amin. Man afsya, barang siapa yang menyingkap asarro kejelekan, falaisa, maka hal itu bukanlah biamin suatu kejujuran, maka hal itu bukan suatu kejujuran. Nah, di sini ada fa yang bersanding dengan apa? Pak yang bersanding dengan fi'ilul jamid, yakni laisa, gitu ya. Nah, maka wajib iqtiron bil pa'i, maka wajib bersanding dengan pa. Atau ada lagi ini contohnya, tata'awwanu fa ni'ma ma tasnaun. Ang tata'awwanu hendaknya saling tolong menolong, fa ni'ma, maka itu merupakan suatu kenikmatan, ma tasnaun, di sini bukan kenikmatan mungkin ya, karena termasuk dengan af'alu madah atau walazam ya. Maka nantilah bisa dicek kembali itu artinya. Itu. Lanjut aja kepada contoh yang ketiga, qauluhu ta'ala, atau firman Allah Subhanahu wa taala di sini dalam surat Al-Kahfi ayat 39 sampai dengan 40, itu ya. Wa in tarawni ana aqalla minka malan wa walidan fa asa rabbi an tu'tini khairan min jannatik, gitu ya. Nah, artinya apa? Wa in tarawni, apabila wa in taroni ana aqalla minka malan wa walidan, apabila kamu menganggap bahwa aku lebih kecil, malan dalam hal lebih kecil minka darimu, malan dalam hal harta, awa walidan atau dalam hal keturunan, gitu ya. Fa'asa,
maka mudah-mudahan gitu kan, asa artinya mudah-mudahan, ini termasuk dengan af'alur raja gitu. Fa asa Robbi, maka maka mudah-mudahan Robbi Tuhanku antu'tini memberikan kepadaku khairan suatu kebaikan min jannatik dari melebihi gitu ya, melebihi jannatik kebunmu ini gitu ya. Nah di sini ada lapan fa'asa. Fa ini iqtiron. Asa di sini iqtiron bil pa. Wajib iqtiron bil pa karena termasuk kepada fi'il jamin gitu. Nah mungkin segini yang bisa saya sampaikan. Nanti seterusnya yang syarat wajib pa ini nanti akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 itu ayyakuna madhiyan lafdzan wa ma'nan. Jadi adanya fi'il madhi baik secara lafaz ataupun secara maknanya. Wa ini idza yajibu ayyakuna muqtaronan biqad az-zahirah atau muqaddarah. Nah, ketika itu wajib disertai dengan wajib disertai dengan lafaz qad baik secara zahir maupun secara takdir. Contoh yang pertama, in yasraq faqad saraqa akhun lahu min qublin. Jika dia mencuri, maka sesungguhnya maka sungguh seorang saudara telah mencuri dia sebelumnya. Nah, di sini jelas ada qad. Setelah fa ada qad, lalu setelahnya baru ada fi'il madinya. Contoh yang kedua itu berarti contoh yang ada qad secara zahir. Nah, sekarang yang kedua, in kana qamisuhu qudda min qublin fasaddaqat. Jika ada kemeja yang rusak atau koyak min kubulin dari sebelumnya fasaddaqat, maka dia akan membenarkannya. Nah, di sini nggak ada kodnya, tapi setelah fa itu jadi langsung ke fi'il madinya. Nah, di sini juga ada keterangan lain, walau lam tuqdar qad lau jaba ayyakun al fi'il madi huna mustaqbal mu'anna. Nah, jika tidak ditakdirkan qad pada kalimat tersebut, nah maka wajib fi'il madinya itu bermakna mustaqbal yang akan dikerjakan, walaupun pada dasarnya lafaznya itu tetap fi'il madi, tapi dia artinya adalah mustaqbal yang akan atau sedang dikerjakan. Walisal amrika dalik, dan itu bukan perintah dan lain sebagainya. Allah taro annaka in kulta. Ingatkah ketika kamu berbicara, pasti inji tani akram tuka, jika kamu datang maka aku akan menghormatimu. Jika kamu datang maka aku akan menghormatimu. Nah, kanal makna in taji ini akram tuka. Nah, itu kalimat yang tadi ini yang inji tani akram tuka sama dengan kalimat in taji ini akram tuka. Kalau yang inji tani akram tuka itu memakai fi'il madi. Nah, kalau yang intaji ini akram tuka itu memakai mudhari, tapi artinya sama gitu. Nah, wa in kulta, dan jika kamu berkata inji tani faqad akram tuka, jika kamu datang maka sungguh aku telah menghormatimu. Nah, itu artinya, jadi kalau misalkan bila kita bilangnya inji tani faqad akram tuka, nah artinya itu sama dengan intaji ini faqad sabaqo ikrami wa iyyaka fi mamado. Jadi jika kamu datang maka sungguh aku telah menghormatimu sebelum kamu datang ke sini. Jadi aku sudah menghormati kamu sebelumnya gitu. Sebelum kamu datang pun aku sudah menghormati kamu. Tadi ini fima mado dengan secara terus menerus, atau ya aku sudah menghormatimu sejak dulu lah sebelum kamu datang gitu. Lanjut ke halaman 182, itu ada nomor 3. Jadi iktiran bil fa atau fa jawab syarat itu masuk ke ayyakuna fi'lan tolabian. Jadi masuk ke jika ada fi'il tolabi, yang mana fi'il tolabi itu ada 3, amar, nahi, sama istifham. Amar itu perintah, nahi itu larangan, istifham itu tanya. Nah, bisa dilihat contohnya. Yang pertama, idza marutta fattabi' nasihat tabib. Idza marutta, jika kamu sakit, fattabi'. Nah,
Fattabi' maka ikutilah. Fa setelah fa ini ada fi'il amr yaitu ittabi' artinya ikutilah. Nah, inilah yang disebut iktiran bil fa masuk ke dalam fi'il talabi. Fattabi' maka ikutilah nasihat tabib, anjuran dari dokter. Nah, ini contoh yang dari amarnya. Contoh lain ada di Penggalan surat Al-Hujurat ayat 6, yaitu bismillahirrahmanirrahim, ya ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya ja'akum fasiqun binaba'in, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, fatabayanu, maka telitilah kebenarannya. Jadi di situ tuh setelah fa itu ada kalimat tabayanu yang artinya telitilah atau periksalah. Nah, itu juga masuknya ke amar ya. Itu masuknya juga ke amar gitu. Lanjut ke contoh yang kedua, in kalafta bi amalin fala tuqassir fihi. In kalafta bi amalin, jika kamu merasa cukup dengan suatu pekerjaan, fala tuqassir fihi, maka janganlah kamu menguranginya. Nah, setelah fa ini ada huruf la, yang mana la itu adalah huruf nahi. Nahi itu kan larangan ya, jangan atau tidak gitu. Nah, jadi di sini udah jelas setelah fa itu masuk setelah fa itu ada huruf nahi. Jadi iktiran bil fa itu bisa masuk juga ke nahi gitu ya. In kalafta bi amalin, jika kamu merasa cukup dengan suatu pekerjaan, fala tuqassir fihi, maka janganlah kamu menguranginya. Contoh lain ada mata ta'kulu fala tusrif. Kapanpun kamu makan, fala tusrif, janganlah berlebihan. Nah, setelah fa ini udah jelas ya, ada la itu yang tadi udah dijelasin huruf nahi kan, kalian juga udah tahu. Tusrif jangan berlebihan gitu. Terus yang selanjutnya, contoh yang ketiga, in haddatsuka bisirri fahal taktamihi. Nah, ini yang istifham ya. Jadi in haddatsuka bisirri, jika aku berbicara denganmu secara pelan-pelan atau bersembunyi, berarti ini dia berbicara sebuah rahasia mungkin ya. Fahal taktamihi, apakah kamu akan merahasiakannya? Di sini setelah fa ada kalimat ada kata hal, yang mana hal itu kita tahu adalah apakah artinya. Kan itu berarti termasuknya ke istifham ya. Nah, jadi in haddatsuka bisirri, jika aku berbicara dengan pelan-pelan, fa hal taktamihi, apakah kamu akan merahasiakannya. Nah, jadi yang dengan yang iktiran bil fa ke istifham itu berarti yang fa hal ya. Nah, contoh lain ada intaqra'a kitaban fahal tafhamuhu, jika kamu membaca sebuah buku, apakah kamu memahaminya? Nah, intaqra'a kitaban, jika kamu membaca sebuah buku, fahal tafhamuhu, apakah kamu memahaminya? Itu berarti sama ya, setelah fa itu ada kata hal, yang mana artinya itu apakah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu ayaktarina bikod. Jadi jawab syaratnya dibarengi dengan kod. Contohnya in tadhhab faqad azhabu. Artinya jika kamu pergi maka sungguh aku akan pergi. In di situ jadi harap syaratnya. Tadhhab jadi fiil syarat daripada in. Faqad azhabu, maka itu jadi jawab syarat daripada lafaz tadhhab, yang mana setelah fa-nya dibarengi dengan kod, jadi fa-nya tugas sendiri. Selanjutnya ayaktarina bimanafiyah, jadi fa-nya dibarengi dengan manafiyah. Manafiyah itu artinya untuk meniadakan, seperti firman Allah, wa man tawallaitum fama sa'altukum alaihi min ajrin. Wa in tawallaitum, kedudukannya jadi fiil syarat dari lafaz in. Dan fama sa'altukum jadi jawab syarat, dan fa-nya dibarengi dengan huruf manafiyah. Selanjutnya ayaktarina bilan, jadi dibarengi dengan lan. Lannya itu termasuk daripada amil nawasib, yang artinya tidak. Jadi tidaknya tuh benar-benar mutlak tidak. Contohnya wa ma taf'alu min khairin falan tukfaru. Yang kedelapan ayaktarina bisin, jadi dibarengi dengan sin, itu yang artinya akan.
Contohnya, fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Jadi maka Allah akan mengumpulkan semuanya gitu. Terima kasih. Saya akan menjelaskan misal al-iqtiranu bil fa'il nomor 9, 10, dan 11. Jadi yang nomor 9 itu ayat taronu bisaufa, yaitu berbarengan dengan saufa. Contohnya, qaulu ta'ala wa in khiftum ailatan fasaufa yughnikumullahu min fadlih, yang artinya Allah berfirman, dan jika kamu khawatir akan menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberi kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Yang nomor 10, ayyasdaru birubba, atau berbarengan dengan ruba. Contohnya, intaji'a farubbama aji'u, yang artinya apabila kamu datang, mungkin saya akan datang. Yang ke-11, ayyasdaru bika'an nama, atau artinya berbarengan dengan ka'an nama. Contohnya, qauluhu ta'ala innahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasu jami'a, yang artinya barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Bismillah. Taib, anak akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya. Sekarang iktiran bifa poin yang ke-12, yaitu ayusodiro bi adati syarti, didahului dengan ada syarat. Maksud di sini Pak jawab di sini nggak mungkin ada tiba-tiba ada Pak jawab, pasti ada sebelumnya ada syaratnya dulu, ada syarat, ada syaratnya. Dan kemudian Inka najwa sholihan lianna yakuna syartan fala hajatan ila rabitihi bil fa. Maksudnya itu tetapi tidak semua jawab syarat itu menggunakan fa. Ada juga yang tidak perlu menggunakan fa. Kenapa? Soalnya jawab syarat di sini sudah sholih atau sudah baik lianna bainahuma munasiban lafziyah, karena keduanya itu emang udah munasib di dalam lafaznya. Contohnya mansobaro jofilo, mansobaro itu kan syaratnya, man itu kan ada syarat atau isim syaratnya, jofilo itu jawab syarat. Jofilo di sini jawab syarat yang tidak perlu memakai fa, karena jawab syaratnya ini sudah munasib di dalam lafaznya. Jadi bukan mansobaro fazofiro, tapi tetap mansobaro zofiro saja, karena emang sudah munasib di dalam lafaznya juga. Kemudian li'a illa ayyakuna mudhari'an musabbitan aw manfiyan bila fayajuju ayyaghutta biha wa an la yaghutta. Kecuali fi'il mudhari yang fi'il mudhari musabbit atau fi'il mudhari manfi bila, boleh memakai fa, boleh juga nggak pakai fa. Tetapi kebanyakan fi'il mudhari yang dua ini, fi'il mudhari yang musabbit sama yang manfi bila itu tidak memakai fa. Contohnya itu wa in ta'udu na'ud, wa in ta'udu na'ud. Na'ud di sini kan jawab salah dari wa in ta'udu. Na'ud di sini tidak memakai fa. Na'ud di sini termasuk mudhari musabbitan. Terus ada juga fi'il mudhari yang sabitan sama yang manfi bila itu menggunakan fa. Contohnya itu qauluhu ta'ala wa man ada fayantakimullahu minhu. Wa man ada itu syaratnya, fayantakimu itu jawab syaratnya, jawab syarat fi'il mudhari yang menggunakan fa. Terus yang kedua, wa qauluhu ta'ala faman yu'minu bi rabbi fala yakhafu. Faman yu'minu bi rabbihi itu syaratnya. Fala yakhafu itu jawab syarat mudhari manfi bila yang menggunakan fa jawab.
Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, nanti akan. Bismillah, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan materi dari Zakia sebelumnya. Jadi kita baca dulu ya. Waqatah lafu fa jawab iza fajaiyah in kanat ada in au idza wa kana jawab jumlah ismiyah khabariyah ghairu muqtaranatin bi adat nafi au in. Jadi tuh fa jawab bisa digantikan dengan iza fajaiyah apabila adatnya in au iza, dan jawab syaratnya yaitu jumlah ismiyah khobariyah itu tidak bersambung dengan adat nafi atau in. Jadi kayak di contoh nih, intusibhum sayiatun bima qaddamas aidihim idahum yuknatun. Seharusnya itu kan fahum yuknatun, bisa diganti dengan izahum yuknatun karena di situ ada adat syarat dan jumlah ismiyahnya itu jumlah ismiyah khobariyahnya itu tidak bersambung dengan adat nafi atau in. Jadi itu kan in tusibhum sayi'ah bima qaddamas aidihim. Nah itu kan gak nyambung ya. Jadi bisa diganti dengan iza hum yuknatun, bukan fahum yuknatun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan atau mengambil kesimpulan dari pembahasan al-iqtiran bil fa yang telah dibahas oleh teman-teman saya sebelumnya. Fa di sini sebagai jawab syarat, yang pada asalnya jawab syarat itu tidak menggunakan fa. Contoh, man yazra yahsud. Nah, pada kalimat ini tidak menggunakan fa. Akan tetapi ada beberapa hal yang mewajibkan jawab syarat itu dengan fa, yang dibarengi dengan fa. Baik itu adawat syarat jazimah maupun bukan jazimah, seperti yang telah kita pelajari minggu lalu di pembahasan jazim fi'il mudhari halaman 168 dan 170. Nah, yang mewajibkan jawab syarat dibarengi dengan fa sebagai berikut. Yang pertama, ayakuna jawab jumlatan ismiyatan. Selanjutnya fi'lan jamidan laisa asa ni'ma wa bisa. Ayakuna fi'lan talabiyan ulul amri au nahi au istifham. Selanjutnya ayakuna madian lafzon wa ma'nan. Lalu ayaktarina bi qad ma'an nafiya lan sin wa saufa. Lanjut, wa ayusaddira bi rubba ka'annama wa bi adati syarat. Nah, dari yang telah saya sebutkan tadi, itulah hal-hal yang mewajibkan jawab syarat bil fa. Malhuzo catatan, yulahis anna adawatu syarat al-jazimatu jazamu fi'lain syarat wa jawabuhu toliman karena jumlah jawab syarat ghairu muqtaranu bil fa. Perlu diperhatikan bahwasanya adawat syarat al-jazimah yang menjazmkan dua fi'il sering kali jawab syaratnya tidak dibarengi oleh fa. Contohnya mayakmal yanjah. Amma iza iktaranat jumlah jawab syarat bil fa fa inna fi'laha yakunu marfu'an aw mansuban aw majzuman bihasbi mauqi'ati fil kalam. Dan apabila jumlah jawab syarat dibarengi fa, maka fi'il setelahnya bisa berupa marfu atau mansub, bahkan bisa majzum sesuai kedudukannya pada suatu kalam. Dan wa takunu jumlah kulluha fi mahal jazm, dan semua jumlah itu berada dalam mahal jazm. Contohnya man ya'mal fasawfa yanjah. Yanjah fi'lul mudhari marfu'un bi dhammati wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa wal jumlatu min fi'li wa fa'il fi mahal jazmi jawabus syarat. Yanjahu di sini menjadi fi'il mudhari yang dirofakkan dengan dhammah, kemudian menjadi fa'il mustatir yang ditakdirkan huwa, kemudian jumlahnya fi'il dan fa'il itu berada dalam mahal jazm karena menjadi jawab syarat. Nah, sekian
yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Bila ada hal-hal yang tidak kurang dimengerti, kita bisa melakukan sharing ataupun sesi tanya jawab di grup WhatsApp. Sekian, terima kasih dari kami. Semoga amal ibadah puasa kita dan ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.